Ya, teman-teman, terima kasih sudah hadir. Apa suara saya terdengar? Ya. Oke ya, terdengar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman siapin kopinya ya. Hari ini kita akan belajar bareng dari yang ngadain Milenial Maju bersama Coach Vicky. Ya, nanti saya perkenalkan ya. Teman-teman siap? Udah siapin catatan dan nanti juga boleh ada sesi tanya jawab ya. Kira-kira sekitar 1 jam nanti kita akan belajar bareng. Pokoknya happy-happy. Boleh juga nanti teman-teman apa ya, sambil makan minum karena ini Zoom ya, santai pokoknya. Nah, sebelumnya teman-teman ya, sebelum kita mulai saya perkenalkan dulu pembicara kita pada kesempatan malam ini. Share layar dulu sebentar. Apakah kelihatan teman-teman share layar dari saya? Kelihatan ya? Ya, tak kenal maka ta'aruf ya. Ini adalah Coach Vicky, apa panjangnya Vicky Justadian Frandaris. Nah, FB-nya ini teman-teman. Teman-teman boleh deh kepoin FB-nya ya. Nah, beliau ini adalah praktisi internet marketing 14 tahun dan owner Salman Al Farisi Corporation. Juga founder dan master training di Atma. Nah, ini adalah ambasador Digital Marketing Academy ya. Terus juga founder markas besar CEO Kilat sama klinik digital Sidoarjo. Jadi pengalaman beliau sudah cukup banyak ya di dunia peronlinean ini. Terus beliau juga sertifikat fasilitator BNSP untuk UMKM. Nah, yang akan kita pelajari malam ini adalah tentang GMB. Ya, beliau adalah trainer Google My Business for local business. Jadi cocok banget nih untuk teman-teman yang nanti main lokalan nih. Kalau mau diketik kafe terdekat atau teman-teman yang usaha perlu dikunjungi dan lain sebagainya, pokoknya bisa jadi halaman pertama ya. Terus trainer online property selling mastery, juga YouTube, juga Facebook rasa Google lah, pengalamannya banyak banget. Dan spesial juga beliau adalah konsultan pengembangan bisnis UMKM dan corporate sama konsultan digital marketing nasional Menkominfo. Jadi sudah sampai Menkominfo nih. Nah, ini nomor WA-nya juga teman-teman jika mungkin mau mencatat. Sama ini apa ya yang paling ya, boleh juga difoto teman-teman. Kalau nanti perlu. Nah, oh ini adalah websitenya. Websitenya adalah pelatihan internet marketing sidoarjo.business.it ya. Oke, teman-teman sudah siap ya? Mohon di-mute semua. Nanti kalau ada yang mau tanya jawab baru dibuka pertanyaannya. Oke, Coach Vicky, silakan mungkin bisa menyapa teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Ya, cek sound, enak. Ya, enak, kedengeran. Kalau kedengeran bisa ketik di kolom komentar teman-teman dengar kayak gitu. Oke. Nanti kalau kedengeran langsung chat saja ya. Ya, kalau nggak kedengeran bisa langsung chat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atas kesempatannya. Males ya. Halaman deh. Ya. Mute dulu ya suaranya ya biar kedengaran yang lain tidak mengganggu. Tolong. Oke. Jelas ya. Ini ya yang terus.
Oke, teman-teman, kali ini kita akan belajar GMB ya, Google My Business ya, atau yang biasanya kalau orang awam itu manggilnya Google Business gitu aja ya. Biasanya lebih awam daripada Google My Business ya, teman-teman. Nah, ini kita belajar strategi ya, strategi biar GMB kita ngejos gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, kira-kira yang belum tahu GMB, ayo angkat tangan. Angkat tangan, cung gitu ya. Ya, coba komen. Yang belum tahu GMB bisa di kolom komentar, silahkan. Yang belum tahu makanan apa itu GMB ya, langsung chat di kolom ya. Jadi biar enak. Yang belum tahu ya. Nah, yang sudah tahu bisa di ini GMB-nya diketikkan, kira-kira GMB-nya apa ya. Dia teman-teman yang sudah tahu GMB nanti ketik GMB-nya apa namanya ya. Jadi nanti biar yang lain tahu ya, yang belum tahu seperti apa GMB itu ya. Saya belum tahu Kak. Oke. Cung apa ya, saya belum tahu. Oke, yang lain saya apa ini maksudnya, belum tahu ya, belum tahu apa itu GMB. Oke, belum Kak. Yang sudah tahu ayo muncul dong ke permukaan, yang sudah pakai GMB. Sama sekali belum tahu. Oke ya, sudah pakai Pak. Oke, yang sudah pakai langsung ya ketik GMB-nya, nama GMB-nya ya. Nanti kita lihat ya. Nama apa ID Pak? Ya nama ya, nama GMB-nya saja. Yuk, nanti kita lihat. Jadi yang belum tahu itu punya gambaran ya tentang apa itu GMB ya. Nah, ini banyak yang belum tahu ya. Ayo teman-teman yuk. Yang sudah tahu, ayo ketik. Yang ya, sudah tahu, langsung ini. Tahu, langsung ketik ya. Langsung kita bedah ya, langsung kita bedah. Baru dengar Pak. Oke, siap. Bagus ini kalau yang belum tahu ya. Ayo teman-teman bantu ketik apa ini? Real up. Real ACC. Real ACC, oke ya. Sebentar ya, kita tes ya, Real ACC ya. Ini teman-teman ya, bagi yang belum tahu ya. Nah, ini biar tahu seperti apa GMB itu ya. Bentar. Saya share screen dulu ya. Real ACC. Oke. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Saya ketik Real ACC. Oke, jadi teman-teman ya, untuk pembukaan, jadi Google My Business ya, itu memang tempatnya munculnya itu di Google penelusuran ya, Google searching ini sama di Google Map ya, itu ya teman-teman. Nah, itu pasar kita ya, makanya saya nyarinya di Google ya, tadi Real ACC gini ya. Saya klik ya, muncul nggak ini? Nah, ini ya teman-teman, kelihatan ya. Ini ya betul ya tadi ya, Mas siapa tadi yang Real ACC tadi ya? Betul ya Mas ya, bisa mic-nya dinyalain sebentar. Vicky Ading, wah namanya kok sama ini ya, Vicky Ading, sepertinya saat ini ya, Semarang berarti ya, Banjarnegara, ya, oke, terus dianggap ini aja ya. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu GMB ya, jadi GMB itu memang fitur dari Google, fitur gratis ya, yang memang tujuannya untuk ini
pemasaran di Google, biar muncul di pencarian Google sama di Google Map. Nah, seperti ini ya, ini contohnya. Jadi besar di kanan munculnya ya. Itu kalau nama merek seperti ini ya, muncul besar sekali ya. Muncul juga nanti di sini ketika persaingan agak berat ya. Nah, ini real ACC aksesoris dan handphone ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ada alamat gitu ya, alamat tempat kita ya. Ada jam buka, ini ya jam buka ya. Ada nomor telepon ya. Ada provinsi ya. Terus ini lah ada foto-foto. Kalau kita klik nanti muncul banyak foto ya, seperti itu ya. Nah, ke bawah banyak review, ulasan. Jadi itu ya teman-teman. Jadi yang belum tahu GMB ya, GMB atau Google Business itu memang diciptakan Google untuk memudahkan ya, memudahkan para pengusaha lokal, para UKM ya, yang minim budget ya, itu agar bisa online ya, agar bisa punya toko online sendiri ya, bisa punya tempat sebagai perwakilan dari toko offline-nya ya, seperti itu. Jadi biar bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar ya, pengusaha-pengusaha yang punya kantong tebel ya. Nah, itu kita bisa bersaing dengan pakai GMB ya. Nah, di Indonesia Google Business ini, saya panggilnya Google Business saja ya daripada GMB ya. Nah, Google Business ini merupakan pelajaran yang wajib ya, pelajaran wajib ketika kita ikut suatu perkumpulan ya, binaan ya dari dinas-dinas terkait ya, seperti dinas koperasi ya, dinas industri, perindustrian ya, sama dinas Menkominfo ya, dinas komunikasi dan informasi. Nah, itu binaan itu pasti pelajaran yang utama itu adalah membuat GMB. Ya, itu ya Google My Business. Nah, sayangnya ya, ini sayangnya mereka hanya diajarkan membuat saja. Nah, tapi tidak pernah diajari optimasinya. Ya, bahkan tidak pernah tahu ini buat apa. Nah, saya sering seperti itu ya. Ternyata, oh sudah Pak, ini Pak ya Google Business itu ya. Nah, gitu. Tapi saya nggak tahu Pak, caranya buat apa. Nah, ini kan lucu banget gitu ya. Cuma buat saja, tapi belum tahu manfaatnya ya. Nah, ini padahal ya GMB itu tool yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya, luar biasa sekali. Kenapa? Nah, di luar negeri GMB itu merupakan tool ya atau alat yang merupakan ini senjata utama ya bagi suatu perusahaan ya. Makanya ada admin sendiri ya, ada tim sendiri ya, ini buat ngurusi GMB-nya. Nah, kenapa? Karena GMB di luar negeri itu merupakan representasi ya. Representasi itu artinya ini perwakilan ya, perwakilan toko offline-nya, tempat usahanya ya. Makanya kalau di luar negeri itu sudah kualitas sekali ya. Beda dengan di Indonesia. Indonesia ini cuma beberapa persen saja yang sudah aware ya, sudah peduli dengan hebatnya GMB itu ya teman-teman. Sedangkan yang lain cuma buat lupakan ya, buat lupakan seperti itu ya. Sudah tidak tahu hebatnya GMB ya. Nanti di akhir saya lihatkan mungkin ya banyak sekali murid-murid saya itu yang sukses ya dari GMB itu ya, omsetnya tuh wah sudah ratusan juta ya, modal GMB saja gitu ya teman-teman ya. Ini untuk yang real ACC ya. Coklat cut. Nah, ini katanya kata apa? Coklat cut ini terlalu umum. Coklat cut di kota mana kira-kira? Jadi harus ada kotanya ya. Kalau saya nulis coklat cut itu biasanya nggak muncul ya. Baru dengar sekarang. Puding ulang tahun. Nah, ini ya. Coba ya. Puding ulang tahun Sidoarjo ya. Tetes ya. Teman-teman biar punya gambaran ya. Puding
ulang tahun Sidoarjo. Mana ini puding ulang tahun. Nah, kok nggak muncul ini ya? Puding Sidoarjo, salad buah segar. Mana ini? Nah, Mbak Dia ini ya. Udah GMP-nya. Tenggelam ini kayaknya. Nah, saya lihatkan ya. Apa ini ya? Puding Sidoarjo, salad buah segar. Bukan kayaknya ya. Puding ulang tahun. Nah, ini juga ya teman-teman ya, selain muncul di Google, muncul di penelusuran Google ya, muncul juga di Google Map ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini kan Google Map. Artinya toko kita itu mudah ditemukan sama konsumen ya. Nah, ini macam-macam GMP ini ya. Coba ini aja ya, toko, kaos, dan kafe, dapur, Tanero ya. Betul enggak? Kan nyantai saja ya teman-teman ya. Nah, ini ya muncul ya teman-teman di kanan layar, di kanan kita ya. Nah, toko kaos dan kafe dapur Tanero. Ya, ini nama branding ya. Nah, ini ya, Cempaka Jakarta Pusat. Waduh. Salam Jakarta Pusat ya. Ya, ini ada waktu jamnya ya. Ada telepon. Itu ya teman-teman. Nah, jadi sudah tahu ya gambarannya ya teman-teman ya. Jadi GMP itu powerful banget ya. Artinya tempat kita itu dicari di Google penelusuran seperti ini ya, sama di Google Map pasar kita itu di situ ya. Makanya banyak kalau kita optimasi, nah itu tertarget sekali ya orang yang datang ke tempat kita ya, bisa puluhan ribu ya. Atta Express Citraland. Oke, nanti ya teman-teman ya. Betul Pak, iya Pak sama namanya. Oke, siap. Aspek, keren ini. Kajan Bento. Bedanya apa antara GMP dan Google Ads? Ya, beda jauh ya. Google Ads itu periklanan ya. Kita ngiklan, kita bayar ke Google ya buat diiklankan. Kalau GMP itu ya seperti ini ya. Beda ya. Gimana cara optimalisasi GMP? Oke, nanti ya. Nayaka Printing, Smart Habis Ori Jakarta Barat, puding karakter, aspek Karas Chicken. Nah, oke ya. Enterprise Solution. Alhamdulillah ini keren semua ya. Kajian Bento Karawang. Oke teman ya. Oke teman-teman. Masya Allah ya, keren. Oke, ini kita langsung ini aja dulu ya. Kita keep dulu ya. Oke, saya ini dulu teori dulu teman-teman ya. Jadi biar tahu gambarannya ya. Oke, sebentar saya share screen dulu ya. Nanti silakan ya tanya jawab sebanyak-banyaknya ya. Siapkan kopinya ya. Oke, saya share ya, saya screen dulu teman-teman. Silakan ya nanti bertanya ya, nanti saya jawab ya. Silakan di chat saja ya. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan Pak. Oke, siap. Ambil. Ya oke. Jadi the power of GMP ya untuk bisnis kita. Nah itu ya teman-teman. Kadang ini terlewatkan ya. Memang GMP itu banyak disepelekan ya. Jujur saja memang ya. Karena apa? Ya itu tadi tidak tahu potensinya ya. Cuma buat saja lupakan ya. Buat lupakan ya. Seperti itu. Itu kebanyakan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi GMP ini ya itu sudah
diciptakan Google itu tahun 2014 ya teman-teman, 2014. Ini pun disambut sangat luar biasa di seluruh dunia ya. Nah, Indonesia ini telat ya, sekitar 1 tahun ke depannya kalau nggak salah itu boomingnya ya. Nah, di luar negeri itu sudah ini booming banget ya, artinya benar-benar bersyukur ya, pengusaha-pengusaha kecil ya, istilahnya yang modalnya cekak itu ya, itu mereka bisa bersaing dengan raksasa-raksasa kompetitornya ya di dunia internet ya, internet marketing ya. Karena apa ya, GMB ini selain gratis ya, gratis ya, itu juga mudah sekali untuk optimasinya ya, plus mudah untuk dikerjakan. Nah, itu optimasinya mudah dikerjakan ya. Bahkan kalau saya di kota-kota itu yang meskipun itu kota terpencil ya, desa terpencil ya, itu mereka bisa mengerjakan ya, bisa mengerjakan GMB ini ya, karena memang mudahnya menggunakannya itu ya, memakainya itu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi GMB kita itu muncul di Google penelusuran tadi ya, search engine, sama di Google Map. Nah, kalau di Google Map itu biasanya pencariannya itu dari mana? Dari HP ya, itu. Nah, makanya pasar kita luas ya, ya di Google Map ya, ya di Google penelusuran. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa ditemukan ya, calon konsumen kita itu bisa dengan Google Business ya, itu ya teman-teman ya. Nah, satu lagi, Google Business itu memang tujuannya untuk mencari konsumen lokal ya, itu ya teman-teman ya, untuk mencari konsumen lokal ya. Karena apa ya, karena Google itu senang dengan LBO namanya. LBO itu Local Business Optimization ya, artinya bisnis lokal yang dioptimasi. Nah, dan tempatnya itu di mana? Tempatnya ya di GMB, itu ya teman-teman. Jadi memang pasar kita itu di kota kita sendiri ya, plus kota sekitar kita, kota tetangga ya, itu masih bisa menjangkau. Itu ya teman-teman. Jadi makanya Google itu menyuruh kita menjadi raja, ya, menjadi penguasa di kota kita sendiri, gitu ya. Nah, itu makanya optimasinya itu mudah banget, karena cuma mengalahkan kompetitor satu kota, itu aja ya. Nah, itu untuk Google Business ya, teman-teman ya. Manfaat Google Business itu banyak ya, itu banyak sekali. Ini saya rangkum aja ya. Nah, jadi yang pertama itu apa? Membantu ini menemukan alamat fisik bisnis kita. Ingat ya, alamat fisik ya. Jadi meskipun rumah kita di gang buntu ya, di pulau terpencil misalkan ya, atau di tepi laut ya, asalkan ada internet masuk ya, itu toko kita itu bisa ditemukan ya. Bisa lewat Google Map ya, bisa lewat GMB, seperti itu ya teman-teman ya, teman-teman. Bisa menemukan alamat fisik bisnis kita ya. Nah, selanjutnya apa? Mengelola informasi ya, seperti yang tadi sudah saya lihatkan ya, GMB teman-teman tadi ya. Jadi di GMB itu ada jam kerja ya, fitur jam kerja, rute, telepon ya, artinya memang perwakilan dari toko online-nya ya, usaha online-nya dimasukin semua di GMB. Akhirnya orang paham, oh ini dah toko ini ya, jadi tahu gambarannya itu ya teman-teman ya, ada foto ya, ada video juga. Nah, artinya paham tentang kondisi tokonya ya, itu namanya mengelola informasi ya. Nah, yang ketiga itu berinteraksi dengan para pelanggan, enaknya seperti itu ya. Jadi pelanggan itu bisa kita tanggapi sebagai admin ya, entah itu nanti bisa menjawab reviewnya ya, menjawab pertanyaannya. Nah, itu artinya jadi ada ini saling keterkaitan ya, aktif ya. Orang kalau dijawab itu pasti senang ya. Makanya mulai saat ini kalau punya GMB itu yang aktif ya, kadang itu ada yang sampai banyak sekali pertanyaan ya, tapi tidak ada yang jawab ya. Justru yang jawab itu
pelanggan yang lain. Nah, enaknya seperti itu ya. Jadi yang lain itu bisa menjawab pertanyaan dari pelanggan yang lain, gitu ya. Nah, makanya kalau bisa itu kita ya yang menjawab itu, ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya apa? Ini mereview. Nah, jadi pelanggan kita bisa mereview kita, ya. Misalkan pelayanan kita baik, ya, produk kita enak, itu ya. Nah, itu mereka bisa mereview, ya, ngasih bintang 5, ya, terus di komen, wah enak sekali, pelayanannya luar biasa, cepat. Nah, seperti itu ya. Nah, review ini bisa juga jadi parameter keberhasilan GMB kita, ya. Review positif ya itu bisa menaikkan ranking GMB kita, gitu ya teman-teman ya. Makanya kita harus bisa menjaga citra positif kita, ya. Oke, menjadi media komunikasi pelanggan ini ya. Jadi di GMB itu ada dua fitur ya, review dan juga tanya jawab. Nah itu jadi kalau GMB yang sudah besar ya, perusahaan-perusahaan besar itu aktif banget tanya jawabnya, ya, reviewnya juga banyak. Nah itu yang balas juga cepat sekali adminnya, artinya mereka sudah aware ya, sudah peduli dengan GMB-nya. Makanya dikelola dengan sangat-sangat profesional, ya. Nah, selanjutnya apa? Ini yang F ini mendapatkan insight ya. Jadi nanti di GMB itu ada namanya fitur insight ya. Insight itu tahu kondisi toko kita ya. Artinya siapa saja yang mencari kita ya, siapa saja yang menelpon kita ya, siapa saja yang ingin ke tempat kita, rutenya di mana. Nah, itu. Nah, insight ini ya di sebagian perusahaan itu dijadikan parameter untuk kampanye iklan selanjutnya. Ya. Contohnya gini, ternyata banyak yang ke tokonya itu di kelurahan ini, di daerah ini. Nah, akhirnya mereka ini pemasaran offline ya, salesnya, nah suruh nyebar brosur di daerah-daerah tersebut, seperti itu ya. Dia nyebar brosur, bertutur ya, mengadakan bazar. Nah, artinya mereka sudah tahu tempatnya, tempat yang orang banyak ke tempat dia. Itu ya teman-teman, enaknya seperti itu kalau punya GMB itu ya. Jadi insight itu bisa kita lihat ya. Oh ini daerah yang banyak ke tempat saya. Ya, makanya langsung kita hajar pakai ini tadi, sebar brosur seperti itu ya. Nah kalau online gimana? Online ya tinggal pakai apa? FB Ads ya, Google Ads. Nah itu bisa kita serang tempat tersebut. Ya itu ya teman-teman. Yang selanjutnya apa? Nah selanjutnya itu toko online gratis. Nah ini yang disukai ya UKM yang ini mini modal ya. Kenapa? Karena GMB itu bisa jadi tempat ini display barang kita. Jadi kita bisa memasukkan barang sebanyak apapun di GMB kita. Ya, kita tidak perlu pakai domain ya, tidak perlu pakai hosting. Semuanya dikasih gratis sama Google ya lewat GMB ini. Nah itu ya teman-teman ya, itu manfaat dari Google My Business. Nah itu ya teman-teman. Oke ya, saya tunjukkan lagi. Oke, mulai ini ya, tanya jawab lagi teman-teman ya. Oke, saya dari bawah aja ya. Kalau kita sebagai reseller produk dari perusahaan jasa keuangan, apakah bisa bikin GMB reseller produk dari perusahaan jasa keuangan? Ya bisa sekali. Ya, artinya kan kita memang daerah pemasaran kita di kota kita. Ya, artinya siapa ini? Bu Wiwi ya. Asalkan Bu Wiwi bisa ini apa? Melayani konsumen ya, boleh saja ya. Misalkan di kota Surabaya tinggalnya ya. Nah, ternyata kita reseller produk perusahaan jasa keuangan ya. Yang penting itu
oh ini ada produk ini ya. Nah, nanti kan pasti ditelepon Ibu Wiwi ya. Nah, akhirnya bisa terjadi transaksi ya, semua bisa. Kalau kita usaha di bidang jasa bengkel, wah ya malah wajib pakai GMB itu ya. GMB itu memang dibuat satu ya, ada tempat fisik itu yang utama ya. Malah jasa bengkel ya malah wajib ya pakai GMB itu ya, wajib ya. Saya bilang wajib kan harus ya. Satu akun email maksimal bisa bikin berapa GMB. Nah, ada teman yang bisa buat GMB itu sampai 200 GMB ya. Nah, tapi saya biasanya cuma satu akun itu 20 saja ya, satu akun. Saya buat email banyak, nggak mau banyak-banyak ya. Tapi ada teman itu sampai brutal ya, itu sampai 200 GMB itu bisa ya. Oke, Pak mau tanya kalau kami punya 2 bisnis kuliner dan fashion, lebih baik GMB-nya jadi 1 atau buat 2? Ya buat 2 ya. Jangan dicampur, beda niche ya, beda tema ya, jangan dicampur. Kalau saya di Wonosobo jualan di Purwokerto bisa, nah, mustahil Pak ya. GMB itu untuk dalam kota ya. Oke, lanjut, apalagi nih? Cara mendapatkan kode verifikasi selain via surat bisa lewat apa? Oke, jadi saya jelaskan ya, GMB ini itu tidak langsung muncul ya, tapi ada verifikasi. Kenapa ada verifikasi? Ya itu karena memang GMB ini diperuntukkan untuk suatu usaha ya, suatu tempat. Nah, makanya itu harus ada verifikasi bahwa tempat itu nyata, paham ya teman-teman ya, bahwa tempat itu nyata. Nah, verifikasi di GMB ya, itu ada 5 insya Allah ya, ada 5 ya. Nah, yang pertama, yang paling umum itu via surat ya, surat pos, itu yang pertama ya. Yang kedua apa? Itu via SMS ya, jadi PIN-nya, kode PIN-nya itu via SMS ya. Yang ketiga via telepon ya, bisa. Yang keempat via email. Nah, yang terakhir itu auto verif. Nah, artinya bisa verifikasi langsung. Itu ya teman-teman. Jadi verifikasi ini memang hak prerogatif ya, hak mutlak dari Google ya teman-teman. Nah, meskipun kita bisa tahu polanya, misalkan pakai SMS saja. Nah, itu tidak menjamin ya. Kadang memang yang datang surat gitu aja. Teman-teman seperti itu ya. Oke, tadi Mbak Dia ya, atas kiri Pak. Wah, alhamdulillah. GMB-nya sebentar. Enterprise Solution, oke. Enterprise Solution Jogja, oke. Oke, ada lagi pertanyaannya, sebentar ya. Satu akun email tadi sudah, jasa tadi wajib ya Pak ya, jasa wajib ya. Bisnis kuliner fashion wajib bikin 2. Jadi kalau jual produk digital non fisik itu bisa bikin GMB ya Pak? Ya bisa saja ya, bisa banget. Makanya nanti kan ini kalau kita punya GMB ya itu ada akibatnya. Ya. Akibatnya itu didatangi orang ya, didatangi konsumen itu. Karena apa? Karena memang mencari tempat lokasi. Nah, kalau yang jualan produk digital atau non fisik ya, pinter-pinternya kita ya, pinter-pinternya kita menjelaskan gitu ya. Banyak kok ada yang jual template ya, PowerPoint ya, pakai ini, pakai GMB ada ya. Ada yang jual website ya, itu kan non fisik ya, digital itu ada ya. Bisa, semuanya bisa. Yaitu tadi ya, yang penting kita bisa men-treat konsumen kita ya. Ketika mereka datang, nah itu loh ya. Makanya kita harus siap. Ya. Ada lagi juga pertanyaan Pak, kalau dropshipper bisa nggak Pak dropshipper pakai GMB? Ya, saya bilang bisa saja ya.
ya, dengan catatan ya, ya ini tadi bisa menjelaskan ya ketika ada konsumen datang ya, paham ya teman-teman. Nah, saya juga banyak produk dropshipper itu banyak yang saya buatkan GMB ya, itu tadi ada juga beberapa itu yang datang ke rumah. Nah, makanya kan pinter-pinter kita tinggal ngomong aja, ya Pak masih kosong ya, nanti kita kirim. Nah, karena kan lokasinya masih satu kota, nah, kita bisa kirim langsung COD. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu bagaimana menyikapi kita ya. Semua produk bisa ya. Saya mau tanya bagaimana cara memasukkan link Tokopedia, Bukalapak supaya toko kita terlihat terus di halaman atas. Bagaimana cara memasukkan link Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain ke GMB? Nah, ini tidak nyambung ya, maksudnya memasukkan link ke GMB sama toko online kita terlihat terus di halaman atas. Nah, itu beda ya, apa namanya, tidak ada relevansinya ya Mbak ya. Jadi kalau memasukkan ke GMB itu ada tempatnya ya, di postingan ya, tapi itu tidak menjamin terlihat terus di halaman atas ya. Mindsetnya jangan di halaman atas terus, mindset kita itu di setiap kata kunci yang diketik ya itu muncul GMB kita. Nah itu loh ya yang bagus ya. Apa manfaatnya misal kita punya satu usaha tapi kita bikin lebih dari 20 akun GMB. Nah ini oke ya, jadi gini, ada yang main kuantitas ya, ada yang main kualitas ya. Kalau saya apa? Kalau saya kuantitas yang berkualitas. Nah itu dicatat ya teman-teman ya, kuantitas yang berkualitas ya. Artinya saya juga banyak akun GMB ya, entah itu produk yang lain ya atau produk yang sama ya. Nah, seperti produk saya punya propolis ya. Nah, propolis itu saya punya banyak GMB. Artinya saya memang nembak banyak kata kunci GMB, banyak kata kunci tentang propolis. Ya, artinya ketika orang ngetik ini misalkan obat herbal propolis manjur ya di Sidoarjo mungkin punya saya. Nah seperti itu ya. Nah misalkan satu usaha satu GMB ya enggak masalah ya, artinya kita main kualitas ya, main kualitas ya. Artinya kita nanti caranya gimana postingnya ya, kita posting banyak postingan, banyak kata kunci, artikel atau foto ya, itu di satu GMB saja. Artinya GMB kita gemuk ya. Nah, kalau saya misalkan lebih dari 20 akun ya, 20 akun itu saya juga kualitas juga, saya isi yang banyak juga gitu. Artinya ini kita bisa ditemukan dengan banyak kata kunci ya di Google itu biar muncul GMB kita terus. Ya, paham ya. Jadi misalkan saya propolis, ketika orang ngetik jual obat suplemen di Sidoarjo, nah misalkan ya, ada punya saya, GMB saya, ada lagi mungkin toko herbal propolis Sidoarjo, muncul punya kita, nah seperti itu ya. Jadi kalau bisa setiap kata kunci yang relevan dengan produk kita itu kita yang menguasai gitu ya. Kalau saya minimal ya, minimal itu 23 ya, 23. Artinya apa? Biar kita menguasai 3 teratas itu ya, Mas Denny Saputra ya. Nah makanya saya tidak pernah buat satu saja ya. Saya itu minimal 3 ya, minimal 3 untuk satu produk yang sama gitu ya, 3. Nggak usah banyak-banyak ya, 3 saja. Kalau merubah lokasi GMB yang sudah aktif, apakah bisa? Nah ini, merubah lokasi ya. Jadi ada 2 akibat ya. Yang pertama itu pasti ditangguhkan ya, ditangguhkan ya. Nah ditangguhkan ini ada 2 akibat ya, ada 2 dampak. Nah, yang pertama ya, lokasi kita di ACC ya, disetujui sama BND ya, minimal 3 hari
ya di ACC ya. Yang kedua ini yang fatal, kadang itu ditangguhkan terus ya, sama sekali itu tidak dipedulikan ya sama Google ya, sama GMB-nya. Nah, terus bisa juga disuspend langsung ya, artinya akun GMB-nya itu yang wassalam ya, itu ya. Makanya kalau saya pribadi itu lokasi itu sudah ini tidak pernah saya rubah ya, meskipun apa misalkan pindah lokasi gitu, saya tidak pernah merubah ya, karena itu tadi eman ya, sayang sekali ya, yang sudah verif itu aset kita, gara-gara kita geser lokasi, pindah lokasi ya, akhirnya ini ditangguhkan ya, disuspend. Itu kejadian seperti itu ada ya. Ya teman-teman, lebih baik saya buat ini, saya buat ininya, saya buat lagi yang baru ya. Oke, cara buat GMB seperti itu gimana? Banyak ya, Bapak Ibu ya. Kita tidak membahas itu kali ini ya, malam ini ya, karena buat GMB itu banyak sekali caranya ya. Tinggal searching saja di YouTube banyak ya, di Google, tinggal di Google ketik aja ya, cari cara membuat GMB itu muncul banyak sekali ya, teman-teman. Itu mudah sekali ya. Pak Tri ya, Pak Tri Iman ya, itu mudah sekali ya, banyak tutorialnya di Google ya teman. Ini kita bahas secara permukaan saja ya. Oke, Eko Wibowo, kalau verifikasi via surat beda alamat apa ini? Kalau verifikasi via surat beda alamat dari alamat yang kita ajukan jadi GMB itu bisa atau tidak ya? Soalnya udah 2 bulan nggak dikirim-kirim suratnya. Kalau verifikasi via surat beda alamat dari alamat yang kita ajukan, oh nggak bisa ya, nggak bisa. Makanya kalau verifikasi surat ya itu minimal datangnya ya, minimal itu 3 hari, minimal 3 sampai 4 hari. Nah kemarin menurut saya itu cepat banget, itu rekor ya, 2 hari sudah nyampe suratnya ya. Itu maksimal ya, maksimal itu 2 minggu. Nah maksimal itu 2 minggu, itu teorinya ya. Selama 2 minggu itu sudah tidak usah diapa-apakan ya, tidak usah minta verif ulang ya, karena nanti rancu. Nah setelah 2 minggu baru ketika surat tidak datang kita verif lagi. Nah itu ya, biasanya saya pernah seperti itu. Setelah 2 minggu tidak datang, saya coba verif lagi, ternyata sudah datang. Nah, ketika surat tidak datang ya sudah, artinya memang ya Google tidak mau gitu ya. Nah, kalau surat ya itu biasanya satu ya nyantol di kantor pos atau JNE ya yang ngirim. Itu teman saya itu memang niat ya, artinya dia cari di kantor pos besar ya. Nah ternyata ketemu, itu banyak sekali numpuk suratnya. Karena apa? Pak posnya itu males biasanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kadang numpuk di kantor posnya itu ya. Mungkin alamat tidak jelas atau apa. Nah itu loh. Itu sering seperti itu. Itu kalau kita niat ya, niat nyari suratnya sampai ke kantor pos ya. Tapi kalau saya lupakan, saya buat baru lagi. Seperti itu ya. Apalagi ini sudah 3 bulan, wah langsung aja. Saya pengen open jasa pembuatan web. Oke, langsung aja ya. Jadi bisa yang bikin GMB untuk produk non fisik bisa sekali ya. Nah, teman saya di Surabaya ada ya, yang apa pembuatan web itu pakai GMB ada. Apa manfaatnya? Misal kita punya, sudah tadi ya, sudah dijawab Mas Denny Saputra tadi ya. Bagaimana buat GMB yang menarik pelanggan? Nah, ini menarik pelanggan ya, itu nomor 2. Nah, yang pertamanya itu apa? Ditemukan dulu sama pelanggan ya. Karena ditemukan ya otomatis, karena pasar kita di Google otomatis kan orang ngetik kata kunci. Nah,
kita masukkan banyak kata kunci yang relevan dengan produk kita, ya. Jadi biar ditemukan dulu. Nah, baru setelah ditemukan orang tertarik, ya, masuk. Ini sesuai ini ya. Ini bagus sekali ya. Nah, tadi puding tadi ya, wah, pudingnya enak banget ini ya. Itu setelah ditemukan dulu di Google. Orang kan nyari puding karakter di Sidoarjo ya, tempat jual puding karakter di Sidoarjo misalkan, ketika itu. Nah, ternyata muncul GMB tadi, punyanya Mbak Dia tadi ya. Nah, orang kan pasti kepo ya, masuk ke GMB-nya itu, wah, lihat foto-fotonya, kok keren. Nah, itu ya. Jadi tugasnya itu ditemukan dulu ya. Mau buat banyak scoop GMB, apa harus dengan Gmail berbeda dan apa alamatnya? Oke, jadi satu Gmail itu bisa untuk banyak GMB ya, banyak GMB itu bisa ya, maksimal 200-an GMB itu bisa ya. Kalau pakai buat Gmail yang lain ya malah boleh, malah bagus banget ya. Apa alamat boleh sama? Boleh sama banget, boleh banget ya. Kalau akun GMB banyak lokasinya nanti sama tidak? Kalau akun GMB banyak lokasinya nanti sama tidak masalah Pak? Tidak sama. Lokasinya nanti sama, tidak masalah Pak? Tidak ada masalah ya, aman. Nama akun GMB bagusnya nama toko apa nama produk kita. Nah, ya. Secara teori dari Google-nya itu harus nama branding ya, nama toko ya, seperti tadi Murid Andalusia Muslim Store seperti itu ya, Jasmine Shop. Nah, tapi ya secara praktek teori di lapangan itu tidak efektif ya. Karena apa? Karena orang di dunia maya ya itu tidak ngetik nama ya, kecuali kita sudah tahu nama mereknya ya. Nah, kalau saya pasti ngetik dulu produknya ya. Nah, makanya yang paling tepat, yang bukan paling tepat ya, enggak berani saya. Soalnya dari Google sendiri itu nama akun branding. Tapi kalau saya akali kata kunci dulu ya. Misalkan saya punya herbal ya, nah toko saya mungkin toko Aulia Herbal misalnya, makanya saya tulis dulu toko penjual ya, atau toko herbal lengkap misalnya, toko herbal madu murah Sidoarjo misalnya. Baru saya kasih strip ini, baru nama Aulia Store ya, Aulia Herbal. Nah seperti itu ya, bebas ya teman-teman, bebas. Tidak baik semuanya. Oke, Mas Andri, Mbak apa Mas ini ya? Ada tidak hubungannya antara GMB dengan local guide? Tidak ada hubungannya ya. Local guide itu kita memang freelance ya, disuruh sama Google, ya ini buat meranking ya. Tapi, nah ini enaknya, kalau kita jadi local guide, ketika kita bikin GMB, ya itu GMB kita akan kuat. Nah itulah enaknya ya. Nanti ini ya, cari sendiri apa itu local guide ya, tidak dibahas di sini ya. Local guide itu banyak levelnya, sampai level 10 ya. Tidak tahu apa lebih ya. Teman saya sampai level 10. Nah itu, wah itu Google itu sangat respect sekali, ya, hormat sekali sama local guide. Saya itu, kalau saya sama masih level 7 ya. Nah, enaknya kalau kita buat GMB ya dari akun local guide tadi, Gmail-nya local guide itu kuat banget. Nah, itu ya teman-teman ya. Ada nggak Pak notif kalau GMB kita disuspend? Ya ada. Masuk aja ke Gmail-nya ya, masuk ke dashboard Google-nya, pasti ada tulisannya. Kalau bahasa Indonesia-nya ditangguhkan, nah merah gitu ya. Atau kalau bahasa Inggris ada tulisannya suspend gitu aja. Itu pasti tidak muncul di pencarian Google ya. Satu alamat dipakai misal 10 produk yang berbeda.
Apakah bisa? Ya, bisa banget ya. 20 produk, 100 produk bisa ya. Satu alamat ya, bisa. Solusi GMB yang disuspend oleh GMB itu agar tidak disuspend. Terima kasih. Nah, oke, jadi disuspend itu ya memang kita melakukan suatu pelanggaran ya. Nah, melakukan pelanggaran menurut Google ya, karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ininya posnya ya, term of condition-nya gitu ya. Makanya dicari dulu. Biasanya itu ada alasannya, kita klik itu ya ada tulisannya biasanya. Nah, teman-teman yang disuspend itu kita bisa banding ya, kita bisa banding kalau kita merasa tidak bersalah ya. Kalau kita tidak merasa bersalah itu kita bisa banding, itu nanti bisa dikembalikan ya. Nah, tapi kalau saya ketika disuspend, daripada banding saya mending buat baru lagi ya, kelamaan ya. Mumpung GMB itu gratis ya teman-teman ya. Apalagi nih akun email baru nggak muncul icon my business, kenapa ya mas? Kalau akun email lama muncul, masa email, setiap email itu my business itu kan ikonnya itu maksudnya gimana ya teman-teman ya? Bentar ya, saya contohkan ya. Kalau di Google itu tinggal klik aja dulu bisnisku gitu aja ya, itu nanti muncul ininya apa namanya, sudah muncul menu Google My Business ya, tinggal masuk ini aja email ya. Ini baru tahu saya maksudnya gimana ini, kok gak muncul icon My Business email baru. Kalau selama ini saya buat baru ya sudah bisa buat ini ya, sudah bisa buat Gmail, sudah bisa buat GMB ya. Oke, apakah saya masih bisa menggunakan GMB jika tidak memiliki apa ini? Tidak memiliki etalase bisnis? Ya bisa. Yang ya penting kan ini punya produk ya. Jadi tidak perlu ini, nggak perlu punya toko ya. Nah, rumah saja bisa ya. Tempat saya ini cuma rumah biasa aja, tapi banyak GMB ya untuk banyak produk, banyak bisnis. Itu ya, lanjut. Apalagi ini, apa ada batasan untuk upload produk di GMB Coach? Tidak ada batasan ya, unlimited. Yang disuspend baiknya di-delete apa dibiarin Om kalau mau buat baru? Boleh ya, di-delete boleh ya, dibiarin boleh ya. Senang, enggak apa-apa. Saya ada yang saya biarin ada, saya hapus ada, bebas ini, enggak pengaruh kok ya, pengaruh. Nah, apalagi ya kan ini. Apa bedanya GMB sama marketplace? Ya, beda jauh ya, beda banget. Sekarang pertanyaannya gini, marketplace itu apa? Nah, kan gitu. Kan beda sekali ya. Marketplace itu Tokopedia ya, apalagi Shopee ya, Lazada, Blibli. Secara tampilan kan beda banget ya sama GMB ya. Pasarnya juga beda ya, kalau GMB itu pasarnya di Google ya. Kalau marketplace ya itu pasarnya di marketplace. Artinya memang gini, jadi di internet itu ada 4 pasar ya, teman-teman saya jelaskan. Yang pertama apa? Pasar Google. Nah, jadi orang mencari produk, mencari jasa ya, produk itu dengan ngetik sesuatu di Google. Nah, itu namanya pasar Google ya. Di Google. Nah, yang kedua apa? Pasar media sosial ya. Facebook, IG, Twitter ya. Artinya mereka mencari barangnya itu di medsos ya. Yang ketiga itu apa? Pasar marketplace ya. Jadi mereka mencari produk, mereka butuh produk, butuh jasa itu nyarinya di marketplace ya.
Tokopedia, Bukalapak, Shopee, ya, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu ada namanya pasar forum jual beli. Nah, seperti Kaskus, ya, ada juga forum detik.com. Nah, itu 4 ya. Makanya ini tadi ada tanya GEB sama marketplace bedanya apa? Ya beda sekali ya. Beda pasar itu ya, teman-teman ya. Oke ya. Oke, saya tunjukkan ya, teman-teman, GMB. Dalamnya GMB seperti apa ya. Jadi kita bisa tahu cara optimasi sederhananya seperti apa ya. Ini saya lihatkan yang punya binaan ya, sama punya klien. Nanti perbedaannya seperti apa ya. Oke. Nah, kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan? Oke, teman-teman, ini ya salah satu contoh kasus ya. Salah satu contoh, misalkan ini nama GD-nya apa? Jasmine Shop ya, Jasmine Shop. Nah, saya lihatkan ya. Ini jualnya apa? Ya, ini jualnya daster ya. Jualnya daster, baby doll gitu ya, spray seperti itu ya. Nah, ini namanya Jasmine Shop. Ini pakai kaidah Google ya, baik kaidah resmi Google. Artinya nulis nama tokonya. Nah, nama tokonya seperti ini. Nah, itu kalau kita lihat ya. Nah, ini teman-teman, ini kita bisa masuk ke dashboardnya Google dulu ya, GMB dulu ya. Nah, gini. Nah, teman-teman tinggal klik aja ya. Paling mudahnya itu ketik ini bisnisku, gini aja ya, bisnisku ya. Nah, kita enter. Nah, ini kita ambil yang atas sendiri ya. Nah, kita klik atas. Nah, ini ya. Nanti seperti ini cara buatnya ya. Kita klik kelola sekarang seperti ini. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, banyak sekali ini ya. Nah, ini ada yang memerlukan verifikasi ya. Ini barusan buat ya. Nah, kita klik yang Jasmine Shop ini ya, nanti masuknya seperti ini. Nah, ini satu alamat ya, sama semua ya, sama semua. Nah, teman-teman ya, kelihatan ya. Nah, ini ya teman-teman dashboardnya, kita lihat ya. Nah, ini pengunjungnya seperti ini. Wah, banyak sekali ya. Nah, teman-teman, makanya yang punya GMB ya, yang punya GMB dengan total dilihat ya, penelusuran ribuan ya, misalkan contohnya seperti ini, itu jangan bangga dulu ya, jangan bangga dulu, ingat ya, jangan bangga dulu. Kenapa ya? Satu, belum tentu yang datang ke tempat kita ya, ke GMB kita itu benar orang yang tertarget, paham ya? Nah, jadi gini, Google mengarahkan orang kunjungan ya ke tempat kita, ke tempat GMB kita itu ada dua. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama itu tertarget, artinya kita GMB itu kita optimasi, akhirnya GMB mendatangkan pengunjung yang benar-benar cari produk kita. Itu kunjungan nyasar ya Pak, paham ya, kunjungan nyasar, artinya Google ngasih kunjungan itu asal saja ya, asal saja. Soalnya apa? Mungkin relevan dengan GMB kita ya, produknya atau apa, tapi kita tidak jual ya, bisa jadi terdekat dari orang yang nyari itu disarankan ke tempat kita, makanya bukan pengunjung tertarget, itu sebagai dampak karena GMB kita tidak dioptimasi, seperti itu ya teman-teman ya. Makanya
Cara lihatnya gimana? Nah, ini saya lihatkan ya. Nah, ini contohnya Jasmine Shop ya, Jasmine Shop. Ini kunjungannya seperti ini. Nah, cara melihat bagaimana yang datang itu benar-benar orang tertarget itu bagaimana? Ya, itu kita lihat di sini, teman-teman. Itu namanya insight. Ini ya. Nah, itu kita klik insight seperti ini. Nah, teman-teman kelihatan ya. Nah, ini kan keren banget ini ya. Wah, penelusuran seperti ini per bulan. Nah, ini keren banget kunjungannya. Tapi kita lihat itu kunjungan nyasar ya, apa kunjungan yang tertarget. Nah, ini teman-teman kita bisa lihatnya di sini. Kelihatannya ya, kelihatan ya. Lihat performa profil baru. Nah, kita klik, kita lihat ya, kita lihat kira-kira ya benar-benar tertarget enggak Google ke toko ini ya. Kelihatan ya teman-teman. Nah, ini teman-teman kelihatan ya. Nah, lihat seperti ini ya. Sama sekali ya, nomor 1 oke, Jasmine Shop oke ya. Karena apa? Mungkin pelanggan ya. Nomor 2 cuma Jasmine gitu aja ya. Nggak nyambung banget kan? Perum Jasmine ya, Perum Villa Jasmine. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini sebagai akibat ya, karena GMB kita tidak dioptimasi ya. Nah, yang kedua ya nama GMB, makanya ini pengaruh. Karena namanya Jasmine Shop, cuma itu aja ya. Jadi ketika orang nyari ini ya, Perum Jasmine, ya tidak salah orang nyari ya, Perum Villa Jasmine ya. Memang tokonya itu di dalam Villa Jasmine. Artinya orang yang nyari perumahan Villa Jasmine ini itu diarahkan di GMB-nya, ya, paham ya, teman-teman ya. Itu karena GMB kita tidak dioptimasi dengan dimasukin banyak kata kunci yang relevan. Artinya ya wes akhirnya Google ketika ada orang yang nyari perumahan Villa Jasmine 1 Sidoarjo, nah itu bisa yang ternyata dimunculkan ini GMB-nya Jasmine Shop ya, paham ya. Nah, makanya kalau yang punya nama GMB-nya itu nama branding seperti Jasmine Shop, nah ini perbanyak postingan dengan kata kunci ya, misalkan jual baby doll murah Sidoarjo ya, perbanyak itu jual spray motif batik ya murah di Sidoarjo begitu ya. Nah, jadi nanti ketika orang nyari itu disarankan ke GMB kita. Seperti itu ya, paham ya? Nah, nanti saya lihatkan lagi ya, saya lihatkan lagi yang nama merek ya, tapi sudah teroptimasi gitu ya, keren banget. Nah, ini tadi memang belum teroptimasi, akhirnya males ini, orangnya males, Jasmine Shop ini sudah ditinggal buat GMB baru lagi. Ini sudah dibiarkan jalan seperti ini ya. Oke, saya tanya jawab dulu ya. Saya jawab dulu. Saya pernah pakai jasa advertising untuk iklan di Google hampir 1 bulan ya. Ya resiko ya itu ya. Jadi ya ini hampir 1 bulan belum ada hasil. Ya belum bakar duit ya. Ibu Mbak Wi belum bakar duit, artinya bukan bukan parameter 1 bulan langsung hasil gitu ya, enggak. Jadi iklan itu memang cari lead ya, cari database ya. Nah, paham dulu perihal keyword. Nah, itu betul, betul ya. Ambil fitur gratis dari Google yang biasa punya rating, oke, siap. Makanya jangan ngiklan dulu ya sebelum kita tahu fundamentalnya, dasarnya dulu ya. Ya, ada yang lain? Nah, tadi tanya apa tadi?
Apakah seperti ini sudah benar? Beli jasa video promosi Jember. Oke ya, saya lihat dulu ya. Oke, saya cek ya. Benar nggak benar ya? Tidak ada yang salah kok ya. PJBR. Apa ini? Oh, ini ininya ya. Apa? Kelihatan ya, ini website gratisnya ya. Jadi memang di GMB itu ada fitur website gratis ya. Itu namanya belakangnya pasti bisnis chat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sudah bagus ini. Jasa video Jember. Nah, oke ya. Nah, banyak posting. Coba saya lihat aja ya, jasa video Jember. Apakah muncul GMB-nya ya, jasa video Jember ini ya, Pak ya, kita tes. Oh ini ya, jasa video Jember. Nah ini ya, wih keren ini, sudah nangkring ini ya. Nah ini ya teman-teman, bagus ini, tinggal dioptimasi ya, biar banyak kunjungan ya. Kalau nggak pakai nama kota bisa nggak ya, seperti Jus Kurma Bugarli, coba tolong dilihatkan ya, Jus Kurma Bugarli. Nah bisa ya, bisa muncul ya. Ini Jus Kurma Bugarli seperti ya. Nah, kalau tidak ada yang pakai nama itu ya, artinya nama asing ya. Nah Jus Kurma Bugarli, ya pasti bisa muncul, pasti ya. Karena apa? Itu termasuk merek ya. Karena apa? Bugarli itu salah ini belum umum. Ini ya, Jus Bugarli ini ya. Atau mana? Ya betul ya. Oh Jakarta, betul. Jakarta ini ya. Jus Bugarli seperti ini ya. Nah, karena apa? Karena nah ini saya ketik. Saya kan ini jauh dari ibu kota ya, ini bisa muncul karena apa ya, karena Jus Bugarli ini tidak umum ya, nama merek itu ya, kecuali di dekat saya itu sudah ada yang ini Jus Bugarli ini yang buat ya, pasti ini tidak muncul, saya jamin 1000% yang dari Jakarta ini tidak muncul ya, paham ya. Jika di dekat saya ya sudah ada yang pakai ini Jus Bugarli Surabaya misalkan ya, tempatnya itu di sekitar saya misalkan Sidoarjo Surabaya. Nah ini saya jamin tidak bisa muncul yang dari Jakarta ini ya, paham ya. Nah makanya kalau saya mending pakai nama kota, nah Jus Bugarli Jakarta Selatan misalkan itu ya. Nah karena apa? Karena orang yang dari luar negeri ya, luar pulau, luar provinsi ya, itu pasti ngetik kota ya, tidak mungkin. Kalau saya ketik Jus Bugarli Jakarta ya, pasti ini muncul ya, gitu ya. Oke, itu teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu. Oke, saya lihatkan lagi ya, GMB yang juga nama branding ya, seperti Jasmine Shop ini tadi, tapi sudah teroptimasi. Nah, itu ya teman-teman ya, saya lihatkan ya. Ini juga punya murid ya, punya binaan ya. Jadi sebaiknya ditambah kota ya. Ya, lebih baik itu ya, Karena apa? Nah, misalkan gini, misalkan cuma Jus Bugarli ini saja. Nah, misalkan saya di Surabaya, ya, saya mau cari ketika saya datang ke Jakarta, misalkan ya, ketika saya nyari, misalkan Jus Bugarli, saya posisi di Surabaya, saya ngetik Jus Bugarli gitu aja. Nah, ketika yang juara juga banyak di Jakarta yang Jus Bugarli. Nah, kalau ini tidak dioptimasi ya, Jus Bugarli ini punya Anda ya, punya Bapak atau Ibu ini ya, itu tenggelam ya, kecuali kalau
kita tambah mungkin kota ya, jus Bugarli Jakarta Pusat seperti itu ya, itu nanti bisa lebih kuat. Nah, tapi ini jangan diedit ya, sudah bagus ya, karena ini diedit itu fatal ya, bisa itu tadi bisa disuspend ya, jadi sudah biarkan seperti ini ya. Tapi kalau mau buat lagi baru ya ditambahi ya, tapi jangan juga jus Bugarli. Kalau bisa orang itu nggak ngetik jus Bugarli ya, karena saya tidak tahu. Jadi orang ngetik itu apa manfaatnya ya atau produknya. Jadi misalkan jus kurma kemasan atau apa ya, jus kurma enak ya, atau mungkin jenisnya kurmanya apa ya, jus kurma ajwa, jus kurma ajwa enak, baru jus Bugarli, seperti itu ya, paham ya? Itu kalau mau buat lagi ya, itu kalau mau buat lagi. Oke, saya lihatkan dulu ya, seru ini ya. Lebih 1,5 jam ini ya, padahal ini jam 9 ini rencananya selesai ya. Rame Banget ini, wow. Saya lihatkan yang pakai nama branding tapi sudah dioptimasi ya. Ini ya, ini punya tempat toko ya, toko furniture ya, toko sofa, kursi ya, di Depok ya. Kalau daerah Depok pasti tahu ini ya. Karena apa? Karena tokonya sudah besar ini ya, tokonya sudah besar. Nah, pakai GMB saja. Nah, selama pandemi kemarin ya, itu malah ada peningkatan omset ya sebesar 25%. Itu ya, artinya apa? Yang datang ke tokonya dari GMB itu banyak sekali ya, karena sudah dioptimasi. Padahal ya 4 bulan lalu ya, sebelum ikut ya belajar ya, 4 bulan yang lalu itu pengunjungnya masih 400 banyak, 400 500 per bulan. Nah setelah belajar tahu ilmunya ya, dikorek ya, saya perbaiki itunya. Nah akhirnya sekarang sudah ribuan. Nah itu ya, sebentar saya cek dulu mana ini ya, mana ini. Bentar. Ya, sabar. Nah, ini muncul. Nah, teman-teman, kelihatan ya? Nah, kelihatan ya, ini namanya Nala Ardhani. Ada enggak yang daerah Depok ya, atau Jakarta Selatan ya, itu pasti sudah tidak asing ya dengan toko furniture ini ya. Jadi tempatnya itu memang perbatasan Depok ya, sama ini Jakarta Selatan, pas ya, nyebrang sedikit gitu, utaranya sudah Jakarta Selatan. Nah, makanya enak, GMB dia itu ditemukan di Jakarta Selatan juga ya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Nah, ini sebelum dioptimasi 400. Nah, sekarang segini. Nah, teman-teman ya. Bayangkan ini ya. Yang panggilan telepon ya, kelihatan ya, sampai 19 yang telepon. Ini per bulan ya. Nah, ini permintaan rutenya sampai 229 ya. Tampilan foto, bayangkan ini 12.000 yang lihat ya, fotonya aja ya. Nah, kita lihat kira-kira ya, yang datang itu sudah tertarget nggak? Jangan-jangan kayak si Jasmine Shop tadi ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. Kita masuk ke mana? Ini ya, jangan lupa kita masuk ke insight ya. Kita masuk ke insight untuk lihatnya ya. Makanya jangan bangga dulu, jangan sombong dulu.
ketika punya kunjungan ribuan ya. Ternyata kunjungannya tidak tertarget, nangis Bombay kita ya, nangisan India nanti kita ya. Nah, kita klik yang apa? Lihat performa profil baru seperti ini. Nah, kita klik ya. Nah, langsung kita klik yang bawah sendiri ini ya, biar cepat. Nah, lihat lengkapnya. Nah, bayangkan ini ya teman-teman. Nah, yang pertama Nala Argani ya, seperti ini. Ini pelanggannya sudah tahu Nala Argani ya, ini wajar ya, wajar. Nah, yang ini nomor 3 sofa minimalis ya, tertarget, oke pasti ya. Kursi ruang tamu sesuai ya. Nala Argani showroom sesuai ya, ke bawah terus. Sofa ruang tamu ya, sofa bed minimalis ya, sofa bed minimalis. Nah, ada lagi sofa tidur ya, tempat tidur tingkat, kursi sofa tamu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Yang datang itu yang benar-benar yang nyari ya. Jadi Google hormat, wah siap gitu ya. Saya carikan yang sesuai dengan produkmu. Nah, kan gitu ya. Kasarannya seperti itu ya. Kursi ruang tamu ya, sofa Nala Argani. Nah, ini sudah terkenal sofanya ya. Makanya sampai sofa Nala Argani seperti itu ya. Bed flip, bed susun anak, nah itu semua diajar semua, beli sofa, bench bed ya, bench sofa, chester sofa. Nah artinya yang datang ke GMB dia memang benar-benar yang butuh, ya. Nah seperti ini, butuh banget, ya. Nah seperti itu ya, teman-teman. Caranya seperti apa? Gampang. Nah, caranya ada 2, posting. Nah, ini teman-teman ya, kelihatan ya postingan. Nah, postingan ini kita tinggal posting yang banyak. Ya, karena apa? Karena Google itu makanannya kata kunci. Ya, makanya kita posting dengan kata kunci. Nah, seperti ini ya. Pokoknya yang aktif posting itu insya Allah luar biasa hasilnya ya. Nah, seperti ini. Ya, jangan lupa foto ya, dikasih nomor WA seperti ini. Nah ini teman-teman, jual sofa minimalis terbaru deh. Ini ya, nah kelihatan kan? Nah ini, dia masukin kata kunci ini, ya relevan kan dengan produknya. Akhirnya orang yang nyari sofa minimalis, nah itu munculnya GMB dia ya. Nah posting bawahnya lagi ya. Nah ini yang kitchen set ya. Nah sama ya, kitchen set ditulis juga gambarnya, ada nama seperti ini ya. Nah ada kata kuncinya, jasa pembuatan kitchen set ini ya teman-teman ya, kelihatan ya. Nah ini artinya kita posting yang sesuai dengan jualan kita, itu paling gampang. Usahakan istiqomah gitu ya teman-teman. Oke, kok gak bisa lihat contoh yang di-share Pak? Loh, ya, tidak bisa teman-teman, tidak bisa ya. Sebentar. Masa tidak bisa? Insya Allah bisa ya. Yang lain gimana? Muncul ya? Nala Argani. Bisa. Nah, ini ya, bisa. Wah, bisa Pak. Ya. Coba nggak tahu gimana caranya, bisa kok ya, muncul kok. Nah seperti ini ya. Nah ini teman-teman ya, cara paling gampang ya posting yang sesuai relevan ya. Misalkan tadi jual apa tadi ya, jual apa tadi, banyak tadi ya, lupa saya. BMP-nya tadi apa, misalkan ini kajian pintu apa ini, putih ulang tahun, toko kaos ya tadi ya, dan kafe dapur Kanero ya. Nah coba nanti misalkan toko kaos dan kafe dapur ya, toko kaos, berarti ini kaosnya apa saja, nah, tinggal dimasukkan ya, misalkan jual kaos distro murah ya, Tambai Kota, jual kaos distro murah Makassar misalkan ya. Nah seperti itu teman-teman, harus kata kunci yang relevan, kita harus hajar semuanya ya.
nanti nangkring GMB kita ya. Ingat ya, makanan Google itu kata kunci ya. Real ACC tadi ya, coklat cut. Nah, itu ya teman-teman. Oke, ada lagi enggak? Jasa video promosi Jember. Sudah kan tadi? Apanya di review? Yang mana tadi? Jasa video promosi Jember. Betul tadi kan ya, yang jasa video ya. Mana tadi jasa video? Jasa video. Ini kan ya, jasa video Jember yang mana ini? Yang nomor 2 ini ya. Mas Dedi ya, Mas Dedi, Pak Dedi. Ya, Coach. Yang nomor 2, Coach. Oke, mungkin ya. Ada yang perlu direview atau apa yang kurang mungkin, Coach. Alamat oke, tutup oke, Jawa Timur oke. Ya kalau tidak bisa lihat dalamnya ya, akhirnya cuma bisa menebak-nebak saja ya. Nah ini perbanyak kata kunci yang lain. Nah misalkan oke, ketika saya jasa video Jember. Nah ada nggak kira-kira kata-kata lain selain jasa video ini, misalkan pembuatan video Jember, misalkan ya, atau tempat pembuatan video Jember, kan relevan ya. Coba ya tes ya, tempat pembuatan video Jember, misalkan ya. Saya coba di lain ya, tempat pembuatan. Hanya cari banyak kata kunci yang relevan ya, tempat pembuatan video ya Jember, misalkan. Oke. Masih muncul enggak? Nah, masih muncul nomor 3 ya. Nah, artinya masih relevan ya, makanya perbanyak kata-kata seperti ini biar apa? GMB kita muncul di banyak kata kunci. Paham ya, Mas Jadi ya? Caranya gimana ya tadi? Posting yang banyak. Ini caranya posting yang banyak ya. Ya, Coach. Atau cuma buat saja ini langsung lupakan ya. Lupakan ini kayaknya ya. Buat lupakan ini ya. Nah, seperti ini. Oh, enggak ada. Perbanyak foto ya. Nah, foto juga perbanyak. Nah, masih banyak ya PR-nya. Artinya kalau bisa itu semua kata kunci yang berkaitan dengan jasa video itu kita ajar semua ya, biar muncul semua gitu loh ya. Jasa video, jasa pembuatan video, tempat pembuatan video ya. Terus videonya ini juga bisa turunannya apa? Jangan cuma jasa video gini aja. Buat apa? Video animasi misalkan ya, video wedding ya. Itu di dirinci. Kalau ini masih umum ya. Misalkan saya ke Jember mau cari video video pengantin ya. Kira-kira keluar nggak jasa video pengantin ya, coba ya, jasa video. Nah, ini punyanya jadi tadi jasa video. Oke, enter. Kira-kira ada nggak? Wih, ada ya jasa video Jember. Nah ini masuk, ini keren ini. Artinya banyak ini saingan ya. Nah, makanya kata kunci ini ya. Nah, ini langsung aja diambil, masukkan ke GMB-nya ya. Jasa video animasi ya, coba ya. Nah, muncul enggak?
Sudah kalah Coach sama kompetitor. Karena tidak ada kata-kata Animasi. animasi ya. Padahal buat ini juga ya, Mas. Iya. Nah, kenapa nggak dimasukin? Nah, makanya kena yang ini ya, punyanya Progresivo ini ya. Nah, akhirnya kena ini. Iya. Karena tidak ada. Perlu perbanyak riset keyword. Betul, karena tidak ada kata-kata video animasi ya. Nah, video explainer misalkan ya, ayo coba. Ada ya explainer. Apalagi ini ya. Nah, ya. Enggak jasa video. Mas, wah keren Mas. Alhamdulillah Coach. Nah, ini langsung aja ada posting ya. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman, jasa fotografi, jasa itu, jasa video wedding. Jasa video wedding, Jember. Ada enggak? Nah, wassalam ya. Wassalam. Nah, tidak ada kata-kata tersebut ya. Oke. Di postingan, saya lihatkan ya tadi ya. Di postingan ini, nah ini teman-teman ya, postingan ini, ya kita klik postingan, ya kelihatan ya. Nah itu kita ini, nah klik ini. Nanti muncul, nah ini kita klik yang baru, nah yang baru saja. Nah ini tambahkan foto, ya maksimal 10. Mana ini ditulis postingan ya ini teman-teman ya, misalkan alat tadi apa, ketik aja ya, apa tadi, toko ya, toko furniture misalkan. Nah ini kata kunci ya, toko furniture lengkap ya di Depok misalkan ya. Nah baru bawahnya apa ya, ini deskripsi saja ya, kami menyediakan misalkan ya, ini untuk manusia ya, kalau ini kami menyediakan furniture lengkap misalkan ya, furniture lengkap. Sudah hubungi ya, segini aja ya, hubungi siapa bla 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 bla. Nah sudah teman-teman, banyak ini tuh di sini postingan itu, seperti tadi jasa video ya, tulis saja di sini jasa video ya lengkap. Terus ada lagi jasa video animasi, jasa video explainer ya, jasa video wedding. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah itu teman-teman ya, untuk optimasinya ya, banyakin posting ya, sama foto ya, foto jangan lupa dikasih watermark ini, dan rutin posting, itu aja, itu yang paling mudah. Mungkin untuk tanya cara buatnya gampang ya, cari di YouTube atau di Google sudah lengkap ya, banyak cara membuat Google Business, BMB itu lengkap ya, kita jelaskan di sini ya teman-teman. Nah oke, itu teman-teman, hari ini ya, malam ini saya kembalikan ke Om Joni Males. Monggo Om Joni. Ya, terima kasih Coach Vicky ya. Kita menimba ilmu bareng nih dari Coach Vicky. Nah, teman-teman, menarik sekali ya. Dan Google My Business ini wajib sekali nih. Terutama jika teman-teman usahanya itu memerlukan kunjungan. Itu sangat wajib sekali memakai Google My Business. Nah, kita ada penawaran nih teman-teman ya. Pelatihan lanjutan tentang Google My Business. Biasanya orang-orang ikut pelatihan ini kalau mengundang Coach Vicky itu bayarnya jutaan. Ada juga, kita juga pelatihan reguler dulu sekitar 700.000. Tapi malam ini jika teman-teman mau join, teman-teman boleh harga spesial hanya 297.000. Nah, tapi sebelumnya saya pengen dulu nih ngasih testimoni nih teman-teman ya. Testimoni tentang Google My Business ya. Nah, ini contohnya
kelas optimasi GMB dibuka lagi ya. Nah, nih bisa sampai nomor 1 dan nomor 2, ngeri-ngeri sedap nih ya. Nah, ini juga split alamat. Jadi nanti benar-benar diajari nih cara verifnya supaya Google My Business teman-teman itu terverif dengan lebih cepat. Terus ini Belum muncul, Mas Brian. ya, oh belum muncul, sorry. Belum muncul ya. Belum. Baik. Oke. Ya, sudah muncul? Yes. Ya. Ini ya, ada yang cerita nih, Pak, ada respon loh dari iklan kemarin, suamiku semangat ngumpulin kata kunci ya. Jadi di kelas Google My Business ini nanti teman-teman diajari riset kata kuncinya, plus nanti gimana caranya mengoptimasi Google-nya ini dengan jadi supaya kata kunci macam-macam bisa masuk nih, tentu saja sesuai target ya. Nah, ini juga langsung ribuan view. Nah, ya ini juga nih. Aku barusan renov rumah jadi kesedot di situ biayanya rumah jadi. Nah, merubah perekonomian keluarga kami ya. Jadi udah banyak sekali teman-teman buktinya. Kalau testimoni itu udah ratusan testimoni, tapi yang kita tampilkan beberapa aja ya. Kemarin ada yang dapat 300 juta. Nah, ini nih 300 juta. Omset langsung naik 300 juta sebulan Pak, yang awalnya hanya 100 juta. Karena kalau pencarian lokal ini benar-benar menentukan teman-teman. Dan jangan salah ya, saya mencari ya kafe terdekat, padahal di dekat saya ada kafe, tapi Google My Business itu merekomendasikan kafe yang lebih jauh. Dan akhirnya saya ke kafe yang lebih jauh itu. Karena apa? Karena teroptimasi lebih baik. Nah, jadi teman-teman wajib nih ikut kelas ini, terutama bagi teman-teman yang bisnis lokalan. Nah, ini juga. Nah, 32.000 dilihat, penelusuran 22.000. Nah, ini juga ya, kewalahan sampai nolak-nolak nih, banjir order. Ya, jadi banyak sekali testimoni-testimoni yang bisa kita lihat ya, teman-teman ya. Ini kewalahan. Nah, Ini nanti. nih statistiknya nih ya. Jadi powerful sekali ngalah-ngalahin CEO nih. Nah, ini dia, ini meninggalkan iklan FB Ad ya. Teman-teman kan sering ya kita lihat orang boncos main FB Ad dan lain sebagainya. Nah, pakai Google My Business ini dah gratis teman-teman. Asal tahu cara ngoptimasinya. Cocok banget juga untuk kawan-kawan yang usaha di bidang pariwisata. Misalnya lagi mengembangkan wisata lokal atau apa, itu cocok banget. Ini yang tadi ya. Ya, proven closing 700 juta. Nah, ya, kliennya Om Vicky ini nggak main-main nih. Nah, ini sampai 84.000 dilihat. Nah, karena teroptimasi kata kuncinya. Rekor tertinggi tadi. Gimana? Ini rekor tertinggi saya pencapaian. Nah, rekor tertingginya ya 84.000, 46 penelusuran. Nah, sekarang saya pengen ini nih teman-teman membayangkan nih, jika teman-teman membuka usaha, kemudian orang ngetik apa aja di Google ya, dengan kata kunci yang terkait, yang muncul usaha teman-teman. Di Jogja ini ada yang aneh teman-teman. Ada bengkel Kia sama Hyundai itu ngalah-ngalahin bengkel resminya, padahal dia bengkel swasta. Karena apa? GMB-nya teroptimasi. Nah, jadi wajib banget nih ya teman-teman kalau mau benar-benar menguasai pasar. Karena kalau dulu kita mungkin menguasai pasar dengan baliho ya, baliho itu mahal. Nah, tapi kalau teman-teman menguasai Google My Business ini anggap kayak balihonya teman-teman dan bisa diakses dari manapun gitu ya. Selama orang di dekat kota itu atau di kota itu langsung nih ya. Dan teman-teman juga bisa nanti bisa buka jasa optimasi GMB juga, nawarin saudara untuk dioptimasikan. Pokoknya recommended banget. Dan malam ini teman-teman nanti workshopnya tanggal 10 sama 11 2 hari plus konsultasi juga konsultasi lewat WA bersama Coach Vicky. Teman-teman dapat harga murah banget hanya 297.000. Nanti caranya daftar gimana? Caranya daftar teman-teman bisa menghubungi yang mengundang webinar ini. Tadi dapat undangannya webinar dari mana? Kalau dari WA berarti kontak yang nge-WA. Kalau dari grup kontak yang ini apa namanya grup yang teman-teman dapat linknya ini. Pokoknya minta aja sama minta kode kuponnya ya. Kalau ordernya lewat Milenial Maju. Nah,
plus teman-teman yang daftar malam ini juga dan transfer sebelum tanggal 10 dapat 10 e-kursus tambahan. Ada e-kursus tentang bikin website, e-kursus WhatsApp marketing dan lain sebagainya. Pokoknya dapat 10 e-kursus tambahan khusus yang transfer sebelum tanggal 10 ya. Jadi pastikan teman-teman ikut. Nah, oke, itu aja malam ini ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang mau minta rekaman boleh request ke yang undang, dan saya harapkan Google My Business ini bisa meningkatkan omset teman-teman. Jangan sampai kalah dengan kompetitor. Tahu-tahu kompetitor udah makin terkenal, ulasannya makin banyak, teman-teman masih ketinggalan ya. Jadi makin cepat makin bagus untuk bergabung. Oke, sekian aja dari saya dan Coach Vicky. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Kita jumpa lagi di webinar selanjutnya, dan yang jelas kita jumpa lagi di workshop GMB ya, tanggal 10 dan 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.